warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan juga baik-baik saja. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan malaikat dari apa? Dari nur atau cahaya. Nah, kita harus mempercayai keberadaan malaikat walaupun kita tidak bisa melihat wujud dari malaikat itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya akan adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, perlu diketahui juga bahwasanya iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, kemudian kita beranjak pada materi selanjutnya, yaitu sifat dan perilaku malaikat. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk yang mulia karena diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi sifat-sifat malaikat pun juga sifat-sifat yang mulia. Di antaranya, 1, malaikat itu selalu patuh dan juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah membantah kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, selanjutnya, malaikat selalu dekat dengan orang-orang yang melaksanakan majelis zikir dan malaikat juga ikut berzikir kepada Allah. Selanjutnya, ketika ada sholat berjamaah, malaikat bersama-sama dengan orang yang menunggu iqomah untuk melakukan sholat berjamaah, dan malaikat juga mendoakan orang-orang tersebut. Baik anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Sekarang tolong simak tabel berikut ini. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin dari api dan manusia dari tanah. Nah, kemudian malaikat dan jin sama-sama makhluk ghaib yang tidak terlihat, sedangkan manusia adalah makhluk kasat mata atau dapat terlihat. Selanjutnya, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Kemudian, malaikat itu tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia itu makan dan juga minum. Kemudian, malaikat pikirannya selalu jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia berubah-ubah. Selanjutnya lagi, malaikat tidak punya nafsu, sedangkan jin dan manusia itu mempunyai hawa nafsu. Sehingga dapat disimpulkan malaikat itu senantiasa berbuat baik. Nah, cukup jelas kan? Jadi, malaikat, jin, dan manusia itu memiliki perbedaan. Kemudian, anak-anak, kita akan belajar juga tentang nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, ada 10 malaikat beserta tugasnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Mungkar Nakir menanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka,
Ridwan menjaga pintu surga, itulah malaikat Allah. Nah, anak-anak, sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu perilaku beriman kepada malaikat. Kalau kita mengaku kita beriman pada malaikat, maka sebaiknya kita berlaku yang demikian. Contohnya, ketika kita mengimani adanya malaikat Israfil yang meniup sangkakala pada nanti awal hari kiamat dan juga bangkitnya kita dari kubur, maka kita mempersiapkan sebaik mungkin diri kita untuk menghadapi kiamat dan hari kebangkitan. Selanjutnya, mengimani malaikat Israel. Kita menyadari bahwa semua makhluk hidup akan mati. Nah, kita mempersiapkan kematian kita dengan cara apa? Mengumpulkan amal baik, mempersiapkan akhirat kita dengan sedemikian rupa, berusaha untuk beramal sebanyak mungkin. Nah, kita mengingat kematian. Nah, selanjutnya, mengimani malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan penjaga surga. Maka kita senantiasa perlu berdoa agar Allah dapat menempatkan kita atau berkenan menempatkan kita di dalam surganya Allah. Kemudian, mengimani adanya malaikat Malik misalnya. Jadi kita sebagai manusia kan kita takut masuk neraka ya, kita menyadari. Jadi kita berdoa, kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Demikian. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru. Nah, karena materi ini sudah selesai, sudah cukup, maka Ibu cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.